itu beruntun ya. Jadi beruntun ya. Waktu kita puncak itu kan waktu sekitar 2010 ya. Kemudian ada tol itu. Ada jalan tol. Ada tol itu kita berhasil agak menurun. Iya. Terus setelah itu ditambah lagi dengan dealer yang mulai membuat body repair sendiri. Nah kemudian ada perbaikan jalan di depan bengkel selama 2 bulan. Nah, sama aja itu tutup usaha kita 2 bulan. Setelah mulai merangkak, dihantam lagi dengan COVID. 2 tahun gitu. Siapa dong? Sing penting wani. Wis, Pak Jumala putih ya. Putih. Pak Jumala. Yes. Apa kabar hari ini Pak Jumala? Dahsyat luar biasa. Luar biasa ya. Ya ini juga seperti narasumber kita yang hadir ini, dia juga dahsyat dan luar biasa. Iya. Ya. Pengusaha tulen. Pengusaha ya. Meskipun sebelumnya karyawan juga, Pak. Oh iya. Dan sudah di top manajemen juga sebenarnya. Iya. Dan sebelum dia memutuskan untuk beralih ke wirausaha. Iya. Yang ditekuni beliau ini lain ya dari narasumber yang kita biasanya Pak ya. Ini lain dari yang lain ya. Iya. Betul. Beliau adalah pengusaha body repair. Body repair. Ya, bengkel body repair ya. Jadi kalau ada insiden kecelakaan, ya kan, itu ke beliau. Ya. Iya. Jadi kita langsung aja ya. Langsung sana. Menarik sekali. Lama-lama. Pengalaman beliau nih yang tentunya akan bisa menginspirasi banyak orang ya. Siapa pengusaha yang mau jadi karyawan yang mau jadi pengusaha? Yes. Ikuti ceritanya. Kita sambut Pak Freddy. Pak Freddy. Mari Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Halo, selamat pagi Pak Freddy. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Pak Freddy, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan bisnis Pak Freddy, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Selamat pagi, Sobat Kendel. Sehat semuanya dan sukses selalu. Sehat semuanya dan sukses selalu. Dua-duanya super penting. Iya. Nggak sehat nggak bisa sukses ini. Iya. Sukses nggak sehat ya enak. Iya enak. Luar biasa. Pak Freddy. Wah, ini pengusaha body repair ya? Iya. Boleh cerita Pak, gimana tuh awalnya bisa mendirikan bengkel body repair ya? Ya. Dengan nama apa? Dion Pratama ya? Dion Pratama. Ya, awalnya Dion. Dion ya, silakan Pak. Gimana awalnya? Jadi gini, dulu saya ada seorang pekerja, seorang manajer di salah satu perusahaan consumer good yang sudah cukup ternama dan saya sudah mapan, sudah enak dengan gaji yang cukup. Tapi saya menyadari bahwa jabatan di suatu perusahaan juga tidak suatu hal yang bisa langgeng. Jadi saya harus mulai memikirkan untuk kedepannya. Yes. Kemudian waktu itu saya coba membuka usaha bengkel di Jogja dengan nama bengkel Dion. Dion ya? Ya, itu adalah nama anak saya. Nah, posisinya ada di Berarti jalan. Bapak asli Jogja ya? Bukan, saya Semarang. Oh, Semarang. Ya. Saya buka di Jalan Raya Kudian, Desa Sidoarung, KM 5,6. Yes. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh Jogja tuh belum ada nomornya, belum ada karena Jogja waktu masih perluasan. Jadi kalau misalnya di Parantis misalnya KM berapa? Waktu dulu ya. Iya. Seperti saya juga gitu. Kalau tanya Mas KM berapa? Waktu itu sih luar kota lah Tuh, itu. agak pinggiran 5,6. Iya. Nah, terus ya aku dikata saya buka bengkel di Jogja itu juga masih belajar. Saya dibantu sama salah satu bengkel yang ada di Magelang. Itu sudah bengkel body repair ya? Ya, saya kenal dengan seseorang di Magelang. Bengkelnya itu sepi sebenarnya. Nah, kemudian saya juga cerita kalau udah buka aja nanti saya bantu, dia bilang gitu.
Saya buka, mantep, saya belum ada pengalaman. Terus tukangnya dari dia, dari Magelang, terus bahannya dari dia. Dan terus saya mulai merintis. Waktu itu saya hanya melayani untuk umum, belum sampai ke seperti sekarang. Instansi belum ya? Instansi. Dan terus suatu ketika bengkel yang di Magelang ini butuh tukang. Makanya tukangnya ditarik sama dia. Nah, saya bingung. Jadi saya mulai sadar berarti dia tuh ngasih ke saya. Setelah berjalan berapa lama? Sorry kepotong. Setelah berjalan berapa lama? Setelah 1 tahun. Jadi tukangnya ditarik pun ini. Ditarik. Di sana berarti dia tuh naik ke saya kan bengkel lagi sepi. Dari dia daripada bayar tukang, dia ke saya gitu. Nah, tapi buat anak buat saya. Punya beliau rame, semangatnya dia muncul mana ya? Dan bengkelnya rame. Gitu. Kemudian saya mulai cari tukang lagi dah. Terus jalan lagi, udah mulai jalan terus. Terus juga masalah tempat ini ada satu pengalaman. Waktu zaman itu kan belum ada open seperti sekarang. Tapi saya punya keyakinan, pokoknya gimana cara supaya tempat saya bagus. Saya bikin open itu sederhana dari ring petung. Ring petung. Loh, gimana bentuknya itu? Ya pokoknya frame-nya rangkaian dari ring petung. Terus saya tutup pakai sein waktu itu. Karena kan cat butuh tempat yang steril. Kemudian bawahnya saya kasih air. Ya sederhana sekali gitu. Ya kalau sekarang bikinnya diketawakan sekarang, tapi dulu saya kan bangga gitu loh. Belum ada yang punya. Pokoknya yang penting manis ya. Berjalan 4 tahun. Kemudian saya pindah ke Bandung. Oh, itu masih kerja juga ya? Sambilan ya. Gitu ya. Pindah ke Bandung. Ya ke Bandung, ya jabatan naik gitu loh di Bandung. Saya pegang area Jawa Tengah, pegang Kalimantan, kemudian Jawa Barat juga tentunya. Saya muter. Nah, yang di Jogja saya tinggalkan. Oh enggak, belum ada ini juga ya? Apa yang dipercaya belum ada ya? Ada. Oh, udah ada ya? Tipenya konsumen di sana kalau bengkel itu kalau nggak ketemu pemilik nggak mantep. Iya. Makanya kan ya udah, kok gini saya tutup aja. Jadi saya di Bandung lama-lama ada ini kayak. Ada udah jalan berapa lama itu bengkelnya di Jogja? 4 tahun. 4 tahun ya? Tutup berarti ya? Ya, selama itu saya tutup, saya tarik bawa Semarang semua, terus saya ke Bandung. Di Bandung saya jalan ke tugas ini, saya merasa ini saya saatnya saya harus mundur. Iya. Apa yang menggerakkan Pak Freddy kepingin mundur itu sebetulnya apa? Ya, dari tekanan-tekanan. Karena perusahaan saya yang baru itu sudah dijual, diganti manajemen. Lah manajemen baru itu masukkan orang-orang baru. Salah Pak. Gitu ya. Terus mungkin selain itu saya tahu Pak Jemala. Apa itu? Bau cat itu sudah menggoda terus. Orang mambu cat ki kangen deh. Kita pengalaman Jogja itu. Manggil. Iya, ngawe. Oke, berarti terus singkat cerita resign ya berarti ya? Mundur, terus saya mulai cari Semarang ya? Itu penumbuhan itu luar biasa. tahun 2006 ya berarti ya? Berarti 2005? Iya, 2005 ya? Nah itu pun juga saya udah mulai bingung, aduh gimana nih, anak 4 nggak pengen masih baru, bisa dapat nggak jadi kopi gitu loh. Ya, sudah ada penghasilan ya, ibaratnya kan? Penghasilan gitu loh, ya udah. Karena resign pun kan nggak dapat pesangon ya Pak ya? Ya otomatis ya? Ada. Oh ada ya? Uang jasa sih. Uang jasa ya? Terus ya nih modal nekat itu, tapi saya yakin karena apa ya, dengan pengalaman saya dulu suka seneng ngecat, kemudian pengalaman saya di perusahaan ini saya terapkan di yang di Semarang. Iya. Sorry, sebelum di Jogja itu Bapak sudah seneng ngecat? Sudah. Hobi. Jadi memang berangkat dari hobi. Iya. Itu yang perlu dicatat. Basicnya ya, ada hobi di situ ya berarti ya. Ya, jadi waktu SMP itu saya punya grup motor namanya Texaco. Geng motor berarti ya? Geng motor. Itu kalau
belok simpang 5 buat kebut-kebutan udah biasa Pak. Iya. Jadi waktu itu sepeda motor lagi, kalau footstepnya nggak nempel di aspal, berarti belum jatuh. Nah, ceret gitu ya. Sampai miring banget. Nah, aku cuma nonton aja lah. Terus biar tampil bidan dan udah urunan beli cat. Saya ngecat Pak. Tangki waktu kan tangki CB. Itu kan tangkinya di depan Pak. Nah, dicat hijau. Pakai catnya gelas surit, saya masih ingat. Nah, waktu itu belum ada kompresor Pak. Modelnya pakai pompa. Pompa dimasukin ke tabung tangki. Nah, saya tuh baru masuk ngecat. Nah, misal Bapak mau ngecat kan ya, kamu yang pompa, saya ngecat kan. Kamu pompa gitu loh Pak. Aku sih ngecat, aku mompo. SMP ya. Ya, intinya di dunia otomotif saya hobi. Iya. Makanya waktu ke Semarang, buka Semarang itu saya pengalaman ada, tapi kan yang dihadapi beda Pak. Kita mau nyari pangsa, nyari konsumen gitu, yaitu tanahnya di situ. Ya Pak Freddy, waktu di Semarang itu kan otomatis buka bengkel butuh modal Pak. Dan sebagainya, alat-alat itu ya, ini Pak, kalau kita mikir sekarang nggak kelakon, nah kita mundur, kita minder. Kita lakukan ini pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Ini. Saya waktu buka di Jogja, saya diketawain. Waktu saya buka di Semarang. Saya membawa kompresor kecil, diketawain. Karena tuh ternyata kompresor buat tambal ban. Nggak bisa. Beda Pak? Beda, tekanannya kurang. Kan harus stabil. Nggak bisa. Itu ya sempat kental ya. Tanpa modal tapi dari sedikit ya Pak ya. Ya tapi sekali lagi yang perlu dicatat adalah kerja itu kalau dari hobi itu luar biasa. Dari SMP aja sudah suka ngecat gitu. Terus akhirnya itu diganti ya otomatis ya kompresor tadi ya. Iya, mau nggak mau harus berganti. Itu pelan-pelan, terus butuh apa beli lagi. Nggak sekaligus, kalau kita sekaligus Pak. Padahal kan di tengah banyak bengkel-bengkel besar ya udah jalan waktu itu Pak ya. Iya. Terus gimana Pak caranya Pak Freddy bisa merangsek masuk sampai masuk ke instansi terus ke baik swasta maupun pemerintahan itu? Ya kebetulan. Dan ngambil kepercayaannya mereka itu loh Pak maksudnya. Kebetulan saya juga banyak teman, banyak dibantu. Banyak teman ya. Teman dan dikenalkan dengan asuransi, kemudian ke instansi. Tiap hari saya jalan Pak. Jadi saya itu sebagai pemilik tapi juga sebagai marketing ini yang ilmu saya yang dulu di perusahaan saya pakai. Mantap. Pokoknya begitu ngopi Pak ya. Ngopi bareng gitu ya. Networking ya. Wah, ini top nih. Sales top nih. Terus kemudian juga hal lain seperti kartu nama atau apa itu saya bikin sendiri semua. Pengalaman saya waktu dulu di perusahaan yang lama itu saya dapat varietas laptop. Saya bisa Excel, PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW itu udah biasa. Jadi saya begitu masuk ke Semarang, semua saya handle sendiri. Brosur masuk ke instansi saya bikin sendiri. Gitu loh. Jadi pertama kali Bapak punya karyawan nggak? Ada. Pertama kali itu cuman bekas karyawan saya dulu waktu di perusahaan lama ada yang berapa orang? Buka pertama kali berapa orang punya karyawan? 3 orang. Jadi sudah lumayan ya. 3 orang. Tapi semuanya di ya, semuanya di lapangan ya, di production ya. Enggak, itu yang di admin ya. Admin. Oh, ada yang admin satu. Ada. Admin satu yang di produksi itu ada tukangnya tuh 3, kentengnya 2, sama Polres 1. Ya sekitar 7 waktu awal. Itu tetap ya? Tetap ya. Oh ya, langsung gede. Mantan pejabat. Pejabat kecil-kecilan. Ya. Tapi yang terpenting Pak Ganda dia satu hobi, yang kedua sudah ada pengalaman di Jogja. Iya. Dan networkingnya sudah kuat juga. Dan pengalaman beliau di ini tentunya ya yang diterapkan di bengkel ini bisa jalan akhirnya ya. Oke, terus berarti bengkel itu Pak ya kerjasama dengan asuransi ya Pak ya.
tentunya menghandle. Sekarang sudah kerjasama dengan siapa saja? Banyak sih Pak, banyak. Ada sekitar ya 20 lebih lah. 20 asuransi. Perusahaan asuransi ya. Iya. Oke. Kalau pemerintah itu ada nggak kerjasama yang langsung dengan pemerintah atau perusahaan besar seperti BUMN misalnya? Ada ya. Ada. Oke, luar biasa ya. Wah, keren. Semarang atau Jawa Tengah, Pak? Lingkupnya Semarang ya. Semarang ya. Iya. Sekarang bengkel di mana Pak? Alamannya? Di Supriyadi 58A. Supriyadi 58A ya. Nanti kita tulis di deskripsi video. Pak Freddy, sebagai gambaran Pak, saya itu kalau ngecatkan itu biasanya kan satu plong gitu ya Pak ya. Boleh Pak disebut Pak harganya? Satu plong misalnya pintu dilepas, ngecat pintunya itu berapa harganya Pak? Di tempat saya sekarang saya bikin 4 kategori. 4 kategori. A, B, C, D. Oke. A itu kayak semacam Fortuner Pajero. Oke, Fortuner Pajero. Itu 800. 800 ya. Pas kategori yang tadi B ya, B itu 700. 700 itu apa ini jenisnya? Seperti Innova. Oke, ya. Terus kategori C itu 600. 600. Seperti Avanza. Ras gitu ya. Ya. Terus yang D ini yang paling rendah itu 500. Itu seperti Dia, Ayla. Oke, itu pun saya nggak, ini hanya patokan. Kadang-kadang saya lihat kalau mobilnya kayak yang mobil lama ya saya turunkan lagi. Fleksibel, cuman patokan segitu. Oke. Itu tergantung tergantung luasan dan jenis catnya kan ya. Kan mobil mahal kelasnya catnya juga berbeda. Ya. Pak, mobil mewah ada yang masuk ke sana nggak Pak? Ya ada sih, ada. MRC gitu misalnya ada. Lengkap ya Pak ya. Iya. Sampai truk juga ada Mas. Tronton ya. Luar biasa. Ya itu harganya ya, gambarannya beliau ini sudah recommended lah harus kerjasama dengan pemerintah, dengan sudah 20 tahun berarti Pak. Iya. Di dunia apa? Top market, top lah. Ya, silakan Kak Mino Pak. Di body repair sudah 20 tahun. Iya. Pak, kesulitannya di dalam membawa bisnis ini Pak, pernah ada pengalaman buruk? Pengalamannya enggak? Ini apa Pak? Kesulitannya itu ya kalau ada suatu ini ya apa namanya komplain ya yang berat gitu. Ya namanya kita usaha pasti ada kekurangan dan kesalahan itu. Nah, komplain ini asal nggak terlalu berlebihan ya apa-apa. Tapi kan yang komplain wajar biasanya. Pernah saya kejadian mungkin 10 tahun yang lalu. Sebenarnya hanya masalah sepele. Saya mobil nggak jadi, tidak sesuai schedule. Ya. Sesuai jadwal. Oh gitu. Konsumen bawa pengacara Pak. Sampai bawa pengacara. Dia mungkin mau menunjukkan. Iya. Powernya ya. Atau mungkin pengacara itu tetangga apa kakaknya. Nah, dia beli pejabat atau pengusaha itu? Biasa. Orang biasa ya. Iya. Nah, biasa dia punya duit. Gitu. Oh, gitu. Ya, nah, terus gimana tuh Pak? Solusinya Pak? Ya kita istilahnya kita nyelondoin lah. Kita minta maaf ini dengan alasan ini saya minta waktu bahwa kita bukan dia menyepelekan tapi karena kondisi yang di bengkel waktu itu ya masalahnya apa kita utarakan semua. Ya akhirnya nggak apa-apa. Ya. Akhirnya clear ya? Clear. Wani minta maaf. Ya, kuncinya itu. Orang usah teker egois ya, jaga ego. Wah bahaya bisnis ya. Karena bisnis jasa ya Pak ya. Tetap ada pasar. Pak, bisnis itu kan turun Pak. Pernah nggak turun yang begitu tajam gitu Pak? Ya pernah, kita pernah mengalami puncak, juga pernah mengalami paling mendasar itu pada waktu itu beruntun ya. Jadi beruntun ya. Waktu kita puncak itu kan waktu sekitar 2010 ya. Kemudian ada tol itu. Ada jalan tol. Ada tol itu kita berhasil agak menurun. Kenapa menurun? Karena gini. Kalau zaman dulu kalau orang mudik mesti lewatnya jalan biasa. Ya. Antri panjang. Setelah lebaran pasti banyak masuk. Accident ya. Karena ini ya macet di jalan. Ya, jadi kalau pagi saya mulai masuk tuh sudah antri di gerbang mobil mau masuk. Iya. Terus sejak ada tol,
berkurang. Iya. Terus setelah itu ditambah lagi dengan dealer yang mulai membuat body repair sendiri. Oh, dealer-dealer yang dulunya sudah sama ya? Kan banyak masuk ke saya. Iya. Sendiri seperti Suzuki, Toyota, dan lain-lain itu punya body repair sendiri. Saya berkurang lagi. Ya udah saya bertahan terus sampai akhirnya saya pindah di waktu itu saya di Singosari. Iya, Singosari. Singosari, saya pindah ke Supriyadi. Sampai sekarang Supriyadi ya? Ya, tapi yang Singosari udah saya tutup, Pak. Ya. Di Supriyadi berjalan, ya udah mulai bagus lagi, walaupun adanya tol itu, kemudian dia punya bodi sendiri. Nah, kemudian ada perbaikan jalan di depan bengkel selama betonisasi 2 bulan. Nah, sama aja ditutup usaha kita 2 bulan. Terus setelah itu terjadi tutup artinya tidak ada kendaraan bisa masuk ya? Bisa, tapi ya sulit, Pak. Sulit. Kan juga pasti malu Iya, jadi males ya. Jalannya berantakan ya, Pak. Iya. Setelah mulai merangkak, dihantam lagi dengan COVID. 2 tahun gitu. Wah, beruntung banyak yang ya. berat mana di antara 3 itu? COVID ya. Karena waktu COVID itu luar biasa. Karena apa? Kita nggak boleh bertemu orang, tapi kita harus membayar orang, Pak, gitu loh. Jadi karyawan pada itu udah berapa, Pak, yang di 25. Wih. Wow. Jadi tiap hari saya Tapi itu waktu COVID ada PHK enggak, Pak? Saya tidak sama sekali. Tidak. 25 orang itu tidak ada PHK sama sekali. Wah, saya hanya melakukan penjadwalan kerja ya? Iya, jadi misalkan waktu itu si A hari Senin libur, si B. Oh gitu ya, selang-seling lah ya. Selang-seling. Kemudian setelah berjalan berapa lama, usulan dari karyawan, Pak, udah gini saja, Pak, Sabtu aja diliburkan. Jadi kita semua kerja Senin sampai Jumat. Ya udah. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur gitu. Saya berjalan terus jalan sampai akhirnya kemudian saya masukkan lagi semua. Pak, tidak ada order atau masih ada tapi sedikit, Pak? Waktu COVID itu? Sedikit sekali. Sedikit sekali itu sampai berapa persen kira-kira? Waduh, 100 gitu berapa? Mungkin waktu itu ya tinggal 10%. 10%? Kok masih bisa hidup dengan seluruh karyawannya, Pak? Ya itu gini, Pak. Jadi waktu COVID itu saya juga gimana istilahnya jenuh lihat karyawan tiap hari cuma tengah-tengah duduk, gitu, sore pulang. Tapi mereka gitu. bulanan masih dapat terima. Terima. Terus waktu itu juga pas THR. Gue sempat, tapi tetap saya bayarkan. Dibayar juga. Cuma saya minta dibagi bertahap. Ya. 70% waktu pas THR, 15% bulan berikutnya, 50% lagi bulan berikutnya lagi. Gitu loh. Tapi take home pay mereka berkurang kan, Pak? Waktu tidak Bapak sampai 10% itu? Enggak. Ya, berkurangnya dalam arti gini, Pak. Kan gajian mereka kan mingguan, Pak. Jadi kan kalau dulu 6 hari. Iya. Dengan berhubung waktu itu 5 hari. Iya. Itu aja. Tapi tetap bayaran. Tetap. Wow. Kemudian sampai saya punya ide buka cucian mobil. Karena apa? Nah, lihat tukang tiap hari nggak tengah-tengah gitu, Pak. Iya. Cucian mobil, tapi akhirnya nggak jalan. Tapi ya itu buat tapi saya. sudah kadung buka. Sudah, tapi kan kalau cucian mobil kan buat saya kan nggak terlalu gede, Pak. Wong saya masih ada. Iya. Tinggal saya beli mesin cucinya aja. Iya. Ya tujuannya supaya karyawannya itu ada kerja. Iya. Di tempat yang sama. Tapi nggak jalan ya? Nggak jalan ya. Wah, ini tapi memang luar biasa ya. Pernah sempat kepikiran nggak, Pak, di titik waktu COVID itu, wah tak tutup bengkel? Enggak ya? Enggak. Tetap semangat ya? Tetap strong ya? Misalnya kita udah kadung kecegur ya udah kita jalin kalau terus. spesisan ya? Sorry bro, waktu order tinggal rata-rata 10% itu keluar uang tabungan nutup nggak gitu loh maksudnya? Penerimaan dengan pengeluaran nutup nggak? Nutup dengan pinjam sana pinjam sini, Bang.
Itu artinya nggak nutup dong kalau pakai pinjam salam di sini. Iya, tapi setelah itu kan kembali tahun bisa bayar. Oh iya, tapi waktu saat itu ya. Iya, waktu kosong iya, itu kan nggak nutup kan Nggak artinya. nutup, kalau gitu pasti nggak nutup, rugi. Gitu loh. Bisnis ya. Ini Tapi rugi kalau ya. nek rugi yo kita ngedeni, tapi nek sukses yo aja takon. Anak-anak sekolah ini Jepang. Iya. Luar Ya, biasa. waktu COVID itu paling nggak suka hari Sabtu. Karena Sabtu itu hanya hari bayaran. Aneh ya, berarti tidak cuma langsung. Aku kebayang. Oh iya. Jadi bayaran itu wah sedih. Tidak Jumat ini, Iya. ini tidak bagi Jumat. Tapi nek ngene iki Setu paling rame. Tapi ini setelah pasca COVID ini udah mulai jalan, udah mulai ya, sudah membaik ya. Ya. Sudah berapa persen lagi nih? 100% lagi? Belum ya, Belum ya, baru masih. ya, sekitar 70. 70% ya. Wah. Ya 70% sudah sangat oke. Wah. Ya kelihatan dari wajahnya Pak. Iya. Waktu dia ngomong 70% itu sumringah. Kelihatan. Ya pokoknya dinikmati lah. Dinikmati. Iya. Iya, tapi keren lah Pak Freddy ini. Ya, Bro, pengusaha tangguh ya. pengalaman yang paling wow. Menyenangkan. Pengalaman apa nih Ya. bisnis ini? Ada waktu COVID sepi, saya sering buka-buka di HP. Nah. Waktu itu ada teknologi namanya PDR. PDR. PDR itu. PDR itu singkatan dari Painless Dent Removal. hand removal. Nah, istilahnya suatu teknik tentang kenteng, tapi tanpa ngecat. Hand removal. Iya, pakai kayak semacam stick itu, ada yang pakai kopi tarik. Itu asalnya dari sebenarnya dari Jerman dulunya. Nah, saya mulai buka-buka di YouTube. Ya. Wah, gampang ini. Saya beli alatnya, Pak. Alatnya dari Cina, saya habis 20 juta. Terus saya coba, kok angel. Angel, sudah itu tak diamkan aja. Jadi gimana ya? Terus akhirnya saya punya ide, dah karyawan saya sekolahkan PDR. Tahun berapa itu, Bro? Ya sekitar Ya, pas COVID itu ya? Pas COVID itu. Oke. Sekolahkan. Nah, Di Jakarta? Ya, dari situ mulai Pak, tempat saya mulai bangkit lagi gitu. Karena body repair di semua tidak ada yang Pakai PDR. pakai PDR. Loh, Baru PDR. pertama berarti? Ya, PDR itu bukan ketok magic, bukan? beda. Oh, beda. Aku ngerti ini ketok magic. Orang itu diinceng dari ini diinceng. Keren ya. Oh, ini boleh ditunggu, Keren dilihat ya. boleh. Oh, itu Oh, teknologi dilihat bener. bisa ya? Bisa. Wes. Tuh, jadi teknologi kan hanya Jadi akhirnya teknik ini yang Iya, ngangkat dulu Ngangkat ya. ya. Mantap. iya. dan saya pun juga membuat alatnya saya jual. Oh gitu. Iya. Oh, berarti sekarang yang pakai banyak. Ya sebelumnya udah banyak Pak, tapi kan itu buatan dari luar. Iya. Nah, sekarang beli dari Satunya Bapak kan, ya. Murah. Berapa harganya itu? Ya bervariasi sekitar 150 sampai 300 Oh. untuk satunya. Dan itu memang modal besar sih Pak. Iya. Karena kan nggak cuma satu, banyak alatnya Pak. Oh, Ada gitu. sekitar 40. Satu set gitu ya. Ya 40 stick. Semakin banyak semakin bagus, semakin lengkap. Oh gitu ya. Ya, Berarti ini bengkel-bengkel yang udah mulai beli juga ya? dari Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta, Kalimantan, Wis. beli. Wah. Ternyata jauh ya. Ya, lumayan lah buat tambah. Oh sudah ini ya, sudah Ya, menyebar iya. ke seluruh Indonesia Iya. juga ya, atau yang anu ya, buatan Pak Freddy ya? Ya, Ya. Oh, wis. Mantap. Pak Freddy, ya. mimpi ke depan apa? Mimpi besar ke depan apa? Masih ada mimpi toh? Untuk Meskipun bengkel. sudah gede sekarang. Ya, saya kan sudah cukup umur Pak. Terus? Jadi dalam arti nanti saya akan mewariskan ke anak saya. Oke. Ya kan sekarang dia lagi tarap. Ya peralihan pelan-pelan lah. Sekarang sudah ada yang mau ngurusin? Ya sudah ada. Oh, anak yang keberapa nih? Yang keempat yang namanya Dion itu. Oh, makanya begini jenengin dia. Belalai kok ya pas tuh ya. Iya. Wah, mantap. Iya gitu ya. Jadi sudah ini ya mulai ini. Tapi mimpinya untuk anak-anak apa Pak? Untuk tentang bengkel ini? Yang ada di gambaran Pak Freddy apa nih?
harus seperti apa bengkel ini misalnya gitu kan. Ya yang penting bisa meneruskan aja karena meneruskan dulu lah yang penting ya. Regenerasi ya. Karena nanti bengkelnya juga benar berat tantangannya. Berat. Saat ini berat ya. Berat. Kita sudah bisa bertahan udah bagus. Iya. Berarti kan tadi kalau Pak Freddy cerita yang dealer mobil baru itu kan udah punya repair sendiri. Betul. Berarti sekarang hanya mengandalkan ini ya, yang mobil second ya? Iya, yang second ya? Iya, kemudian dari umum ya? Nah, saya mulai banyak bermain di medsos. Iya. Untungnya lagi Pak, saya sedikit menguasai lah gitu Pak. Oh gitu ya? Di IG, di Facebook, di Google, saya bikin semua. Dari awal jenengan wis nggak brosur di orang gaptek lah ya. Top. Wah, luar biasa nih Pak Freddy ya. Inspirasinya buat teman-teman Sobat Kendal Pak Jumala ya. Yes. Jadi ini real pengusaha Pak ya. Oh iya, the real businessman. Dan saat di puncak dan saat biasa dan dia tetap kekeh ya. Kekeh dan bangkit lagi. Ya. Walaupun ibaratnya tinju itu di hook kanan kiri ya. Iya kan? Ya kan tadi kan sampai 3 kali kan? Iya. Ada jalan tol terus di dealer punya COVID ya. Terus kan jalan di depan bengkel ada betonisasi segala itu. Ya, luar biasa. Pak Freddy, terima kasih ya sudah hadir di Cak Kendal Podcast. Semoga mimpi ke depan tetap Dion Pratama ini diteruskan ya oleh anaknya ya. Amin. Dan tapi sebelum berpisah, silakan Pak Freddy berikan tips dulu buat Sobat Kendal. Ya buat Sobat Kendal, dalam kita berusaha pasti kita banyak permasalahan. Sekecil apapun permasalahan kita selesaikan. Dan hadapi semua itu dengan jiwa besar. Ada yang salah kita minta maaf. Kemudian jangan lupa kita selalu senyum pada semua konsumen. Itu aja. Maaf dan senyum. Gitu aja ya. Luar biasa. Wow. Baik, Sobat Kendal, demikian sesi inspirasi bersama Pak Freddy, owner dari Dion Pratama Bengkel Auto Body Repair ya. Silakan di like, komen, dan share video ini. Subscribe Cak Kendal Podcast dan nyalakan loncengnya. Tareng. Ima Ayu dan Kendal. See you Cak Kendal.